Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kami ucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita semua ada di rumah Tuhan dengan sehat, dengan berkat Tuhan. Patut pagi hari ini kita beribadah untuk mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mendengar isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memakai waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, mari Tuhan kami serahkan setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Baik para asar kolektan, pemain musik, WL singer, pemain yang ada di AVD Tuhan, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Miserahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, mengantar mereka Tuhan. Bahkan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Saya percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami. Ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat gereja Rehobot, ada yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan yang bersuka cita di atas di bawah semua. Amin, puji Tuhan. Berikan senyum yang manis buat kanan kirinya, yang pakai masker juga gak apa-apa, senyum aja karena tetap akan ketahuan. Amin. Kita mengucap syukur karena apa? Karena penyertaan Tuhan begitu sempurna atas hidup kita. Amin saudara. Kita akan melewati beberapa hari lagi nih di tahun 2023. Tapi kita percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, kita bersuka cita karena Dia lahir untuk hidup kita. Amin. Alami sukacita Tuhan. Sebab Dia Raja yang mulia, turun ke dunia dan lahir di dalam hidup kita. Amin saudara. Bergema. Yap. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Kristus Sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dia lahir di hati kita, Dia lahir di hidup kita. Kita surga bergema, Raja mulia, damai
Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sungguh sangat diberkati Tuhan. Dia adalah Allah yang sungguh sangat baik. Yang sepakat dengan saya, kita mau sama-sama katakan yes. Dia adalah Allah yang sungguh sangat baik. Amin saudara? Yes, amin. Yang sepakat kita mau sama-sama ya. Kita mau bilang dia baik bagiku. Dia baik bagimu. Dia baik bagi kita semua. Ketika baik bagiku, tunjuk diri sendiri. Dan ketika baik bagimu, tunjuk jemaat yang di kanan kirinya, oke? Siap-siap ya, katakan yang keras ya. 1, 2, 3. Dia baik bagiku, dia baik bagimu, dia baik untuk kita semua. Sekali lagi yang keras ya. Oke, yang keras ya. 1, 2, 3. Dia baik bagiku, dia baik bagimu, dia baik untuk kita semua. Amin. Yes. Dia Allah yang sungguh sangat baik. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita semua. Bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenangan. Ayo tangannya kita mau tunjuk. Dia sungguh baik. Dia
kebaikannya sungguh sangat luar biasa. Ada satu lagu baru yang diciptakan oleh salah seorang jemaat gereja sini, gereja Rehoboth, yaitu Kotimo. Lagu ini sungguh sangat baik dan memberkati kita semua yang mendengarkan. Dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk recording dan akan menyanyikan dengan jemaat. Lagu ini menceritakan tentang kemurahan Tuhan, kerinduan seorang penulis yang memiliki kerinduan untuk kita semua, untuk mengawali hari di pagi hari dengan mengucap syukur pada Dia, datang padanya mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Dia yang akan terus memegang kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan yang akan memampukan kita untuk melangkah dengan pasti. Biarlah lagu ini boleh memberkati kita semua. Lagu ini boleh menjadi kekuatan. Lagu ini boleh menjadi satu titik perubahan untuk kita boleh mengawali setiap hari, mengucap syukur, berlutut, berdoa, berserah, untuk berserah sepenuhnya pada Tuhan. Amin saudara, mari kita menyanyikan lagu ini dengan bersama-sama.
angkat tangan kami Tuhan, tanda berserah. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengambil alih seluruh hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, hidup di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Hidup di dalam Engkau ada mujizat, hidup di dalam Engkau ada kedewasaan, hidup di dalam Engkau ada pertumbuhan yang semakin intim dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau hidup menjadi berkat, hidup semakin serupa dengan Engkau. Inilah janji kami di hadapan-Mu. Kami mau mengawali setiap hari dengan berlutut, berdoa, bersyukur, berserah. Karena kami tahu sepanjang hari yang akan kami lewati, ada Engkau di dalamnya. Walaupun kami belum melihat titik terang, tapi kami percaya dan kami mau terus memegang Engkau. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami mau kembalikan hanya untuk Engkau dalam menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. What's up saudara? Gak kerasa ya, Paskah masih lama, tapi Natal bentar lagi. So, kami mengundang saudara semua untuk datang dalam ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember pukul 8 pagi, juga dalam ibadah penutupan akhir tahun tanggal 31 Desember pukul 8 pagi, dan ibadah awal tahun tanggal 1 Januari pukul 8 pagi. Sampai jumpa semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan saudara, kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena sampai hari ini pada bulan yang terakhir tanggal 24 Desember kita ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang jauh ya dari Sydney ke sini.
Sebagian besar saudara-saudara sudah kenal, mungkin beberapa saudara yang belum kenal, beliau adalah Pastor Nino. Pastor adalah sebutan pendeta untuk di sana. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan mengundang Pastor Nino untuk melayani firman Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik, puji nama Tuhan. Senang sekali saya boleh datang dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah yang pertama pada pagi hari ini. Dan khususnya diberi kesempatan untuk melayani, tentunya sebuah kehormatan yang besar dan saya terima dengan kerendahan hati. Sudah diperkenalkan tadi sebentar, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit. Saya sudah lebih dari 20 tahun, mungkin kurang lebih 22 atau hampir 23 tahun tinggal di kota Sydney, Australia. Sudah lama kami satu keluarga tidak pulang, saya pulang tahun lalu kalau saudara ingat. Tapi sebagai keluarga terakhir kali kami pulang itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi kami sangat senang sekali melihat dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik keluarga, kawan-kawan sahabat, wajah-wajah yang sudah tidak asing bagi kami. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini saya rindu untuk sampaikan sebuah khotbah, tapi mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan buka dalam doa. Kami datang padamu Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk sekali lagi kesempatan yang Kau berikan untuk kami beribadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik dan setia dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk mendengar firman Tuhan dan kami berdoa supaya Engkau sendiri yang menyatakan isi hati Tuhan. Biar perkataan Tuhan sendirilah yang boleh Engkau perdengarkan di tengah-tengah kami. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami di ruangan ini dalam hati kami supaya kami boleh menangkap firman Tuhan dan membawa pulang dalam kehidupan kami masing-masing dan kami memiliki sebuah kehidupan yang diubahkan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung tahun 2023 ini. Akhir tahun adalah waktu yang sangat baik tentunya untuk kita melihat ke belakang, mengingat kembali hal-hal yang sudah kita lalui sepanjang 12 bulan yang sudah berlalu dan mengucap syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak saudara yang bisa berkata bersama dengan saya bahwa sepanjang tahun 2023 ini sungguh Tuhan Yesus baik dan setia dalam kehidupanku. Lambaikan tangan saudara. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan kita perlu melihat ke depan. Tapi untuk memaknai kehidupan, kita harus melihat ke belakang, Bapak saudara sekalian. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan di tahun yang baru nanti aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti lagu baru yang sangat indah yang tadi kita nyanyikan. Aku melangkah bersama dengan Tuhan di tahun yang baru nanti. Seringkali kalimat-kalimat ini sering kita dengar ketika kita hendak memasuki tahun yang baru. Tapi apa maksudnya Bapak Saudara sekalian berjalan bersama dengan Tuhan, dan itulah yang rindu untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak saudara untuk kita membuka firman Tuhan atau perikop dalam Efesus pasal 5, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Efesus 5 ayat 1 dan seterusnya saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono karena hal-hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang
durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saya akan loncat ayat 15. Ayat 15, saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan perhatikan ini saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sampai situ saja Bapak Saudara sekalian. Saudara, saya akan bicara sekali lagi tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat perikop yang tadi kita baca, kita akan temukan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia dipakai kata hiduplah atau hidup. Tapi dalam terjemahan aslinya dipakai kata berjalanlah atau melangkahlah. Dari sebuah kata Yunani yaitu peripateo, berjalanlah atau melangkahlah, walk. Berkali-kali Rasul Paulus dalam perikop yang tadi kita baca memberikan nasihat bagaimana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen seharusnya kita harus berjalan dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan paling tidak ada 3 hal yang bisa kita temukan di sini. Apa maksudnya kita berjalan bersama dengan Tuhan khususnya ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Yang pertama Bapak Saudara sekalian, berjalan bersama Tuhan itu berarti kita berjalan di dalam kasih-Nya. Katakan sekali lagi, kasih-Nya. Berjalan di dalam kasih-Nya. Ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Walk in love. Berjalanlah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Berjalan bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, itu berarti kita berjalan di dalam kasih-Nya. Ya, pertanyaannya, mengapa Allah mau untuk kita berjalan di dalam kasih-Nya? Di ayat yang tadi kita baca, dikatakan di sana dengan jelas, karena saudara dan saya, kita ini adalah anak-anak yang kekasih. Bahasa Inggrisnya, God's beloved children. Ya, kamu adalah anak-anak yang kekasih, oleh karena itu berjalanlah di dalam kasih. Nah, saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian kita perhatikan kalimat atau frasa tersebut, anak-anak yang kekasih, God's beloved children. Ini adalah kalimat atau frasa serupa yang diucapkan Allah Bapa pada saat Yesus disalib, saudara. Saudara ingat ketika Yesus disalib, Alkitab mencatat, ya, langit terbelah, terbuka, kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan terdengar suara dari surga yang berkata, inilah apa saudara? Anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalimat ini, inilah anakku yang kekasih adalah kalimat serupa dengan apa yang tadi kita baca di Efesus 5 ayat 1 dan 2 Bapak Saudara sekalian. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak kekasih. Sama seperti Yesus, dia disebut Allah Bapa, anak yang kekasih. Kalau saya boleh berkata, buka hatimu pada pagi hari ini, saudara dan saya sebenarnya kita dikasihi Allah Bapa sama seperti dia mengasihi Yesus. Camkan itu. Mungkin saya berkata, yang benar, masa Allah mengasihi aku sama seperti dia mengasihi Yesus. Saudara ingat di malam terakhir sebelum Yesus disalib, dia menaikkan sebuah doa yang sangat panjang di Yohanes pasal ke-17. Dia naikkan banyak hal dalam doanya Bapak Ibu Saudara sekalian di malam tersebut. Tapi ada satu kalimat yang menarik perhatian saya ketika dia berkata, ayatnya ada, tolong ditampilkan. Bapa, aku berdoa supaya aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama, katakan Bapak Saudara sekalian, sama seperti engkau mengasihi aku. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. You have loved them
as you have loved me. Bapa di sorga, dia mengasihi saudara dan saya sama seperti dia mengasihi Yesus. Oh Bapak Saudara sekalian, inilah yang disebut dengan misteri salib. Pertukaran agung yang terjadi di kayu salib. Tahukah saudara, ketika Yesus mati, dia tidak hanya mengambil yang minus-minus saja dari kita Bapak Ibu. Dia tidak hanya mati dan mengambil dosa, kutuk, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama di kayu salib terjadi pertukaran. Yesus dia berikan yang plus-plus dari dirinya. Salah satunya adalah kasih dan perkenanan dari Bapa di sorga. Yang terima ini katakan amin. Terjadi pertukaran. Oleh karena itu, saudara harus mengerti bahwa kekristenan itu tidak sama dengan agama-agama Bapak Ibu. Agama-agama itu bicara apa yang harus aku lakukan supaya aku dikenan Allah. Sedangkan kekristenan itu bicara apa yang Yesus sudah lakukan sehingga aku dikenan Allah. Sekali lagi yang terima ini katakan amin. Inilah misteri salib yang sangat indah. Allah mengasihi kita Bapak Saudara sekalian sama seperti Ia mengasihi Yesus. Allah mengasihi kita adalah sebuah kalimat yang mungkin paling sering kita dengar. Sebuah kebenaran yang mungkin sangat sederhana. Tapi saya mau berkata, saya berani berkata ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengerti, memahami, meresapi, menghayati kebenaran ini. That God loves me. Dan saya mau berkata seandainya setiap dari saudara dan saya kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami kebenaran ini bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, saya berani berkata hidup kita tidak mungkin sama. God loves you. Bilang sama sebelah kanan sebelah kiri, Allah mengasihi kamu. Allah mengasihi kita, Bapak sekalian. Santo Agustinus dia pernah berkata, seorang bapak gereja yang hidup di masa lalu, bahwa Allah mengasihi setiap dari kita seakan-akan di dunia ini hanya ada satu orang yang hidup, yaitu kita, saudara. Saudara bisa mengerti? Saudara dikasihi Allah seakan-akan di dunia ini hanya ada satu orang yang hidup, yaitu saudara. Dan Allah mengasihi setiap dari kita dengan kasih yang demikian. Oh Bapak Saudara sekalian, buka hatimu. Kalau saudara keluar dari tempat ini dan saudara lupa semua hal yang saya katakan, saya mau bilang paling tidak saudara ingat hal yang satu ini. Kebenaran yang sederhana ini yang seringkali kita lupa. Bahwa Allah mengasihi kita. Orang Kristen hari-hari ini banyak gontok-gontokan bicara soal doktrin. Di kota Sydney di mana saya melayani. Ada satu hal yang menjadi perdebatan, memecah belah banyak gereja, yaitu doktrin Tritunggal. Doktrin tentang nama Allah diganti dengan istilah-istilah yang lain. Ya, doktrin mengenai baptisan dan lain sebagainya. Saya tidak berkata bahwa kita tidak harus mengerti doktrin yang sehat, kita harus dan kita perlu mengerti doktrin yang sehat. Tapi saya mau berkata, sudahkah kita mengerti dan menghidupi kebenaran yang sederhana ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa di surga. Karena ini adalah kebenaran sekali lagi akan mentransformasikan kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Oh saudara dikasih Tuhan, hanya orang yang sadar bahwa dirinya sangat dikasihi Allah yang akan sanggup mengasihi orang lain. Mengapa ada orang Kristen sulit mengasihi? Jawabannya sederhana, belum sungguh-sungguh sadar bahwa dia sudah dikasihi oleh Allah. Mengapa ada orang Kristen yang sulit mengampuni? Jawabannya sekali lagi sederhana, belum sungguh-sungguh sadar bahwa ia sudah diampuni oleh Allah. Kalau saya boleh berkata, izinkan saya berkata, hanya orang yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan yang berhak, tanda kutip Bapak Ibu, yang berhak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulang sekali lagi, saya lihat wajah-wajah yang bengong begitu saudara. Dengar baik jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan. Hanya orang yang tidak pernah diampuni oleh Allah yang berhak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulang sekali lagi, saya lihat wajah-wajah yang bengong begitu saudara. Dengar baik jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan. Hanya orang yang tidak pernah diampuni oleh Allah yang berhak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulang sekali lagi, saya lihat wajah-wajah yang bengong begitu saudara. Dengar baik jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan. Hanya orang yang tidak pernah diampuni oleh Allah yang berhak menyimpan kesalahan orang lain.
Saya mau tanya, Bapak Ibu sekali kasih Tuhan, berapa saudara di tempat ini yang berani berkata atau bisa berkata bahwa aku sudah diampuni oleh Allah, lambaikan tangan. Siapa yang bisa berkata bahwa Tuhan sudah mengampuni saya? Lepaskan pengampunan bagi orang lain. Kalau saudara berkata di tahun yang baru nanti aku mau berjalan bersama Tuhan, sebenarnya di saat yang bersamaan saudara sedang berkata bahwa aku mau berjalan dalam kasih, dan artinya saudara harus lepaskan pengampunan. Ada seorang anak kecil, perempuan, sebuah kesaksian yang saya dengar Bapak Ibu. Berumur 4 tahun, papa mamanya hendak bercerai. Singkat cerita mereka pergi ke pengadilan, dan di pengadilan si anak kecil ini baru umur 4 tahun Bapak Ibu, anak perempuan. Ditanya oleh Pak Hakim, nak kamu mau ikut siapa? Kamu mau ikut papa atau kamu mau ikut mama? Dan si anak kecil ini dia nangis, nggak mau, aku mau ikut dua-duanya. Aku nggak mau pilih salah satu, dia menangis dengan sejadi-jadinya. Tapi karena harus memilih, akhirnya si anak ini dia pilih, aku mau ikut mama. Kenapa mau ikut mama? Ternyata saudara setahun terakhir, si anak ini dia sudah hidup berdua dengan papanya usir mamanya. Setahun terakhir si anak ini tinggal bersama dengan papanya, dan hampir setiap malam papanya keluar. Ketika anak ini tidur, papanya keluar, pergi ke diskotik, mabuk, obat-obatan, dan tidak jarang papanya pulang membawa wanita pelacur yang berganti-ganti, Bapak Saudara sekalian. Dan sementara anaknya tidur di kamar sebelah papanya, dihabiskan malam tersebut bersama dengan wanita pelacur. Sehingga anak ini ketika ditanya mau ikut siapa, mau ikut papa, mau ikut mama, dia berkata aku mau ikut mama. Karena kalau aku ikut papa, aku nggak tahu mama baru yang mana yang akan jadi mamaku. Karena papa ganti-ganti pergi dengan wanita-wanita, tante-tante yang berubah-ubah. Singkat cerita, si anak perempuan ini dia bertemu menjadi seorang gadis yang penuh dengan kepahitan. Dia benci dengan papanya. Dia benci, sakit hati dengan papanya dan laki-laki Bapak Ibu. Dia tinggal bersama dengan mamanya. Ya. Dan waktu berlalu hampir 20 tahun, hubungan sudah terputus. Dia enggak lagi bertemu atau sudah lama tidak bertemu dengan papanya. Tapi kemudian dalam sebuah retreat mahasiswa, dia dipertobatkan. Dan singkat cerita dia terima Yesus, hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya muncul sebuah kerinduan. Aku mau cari papaku. Aku mau berdamai dengan papaku. Aku mau lepaskan pengampunan untuk papaku. Dan dia cari, tahu di mana papanya. Sudah hampir 20 tahun gak ketemu. Dia kontak keluarga besar papanya yang sudah lama dia juga gak berhubungan. Gak ada orang yang tahu di mana papanya. Tapi singkat cerita ternyata papanya ada di sebuah kota kecil di Pulau Sumatera. Di sebuah panti jompo. Papanya pernah stroke. Dia duduk di kursi roda, sudah gak bisa bicara, kurus, tinggal sendirian. Ada usut punya usut. Ternyata papanya sudah 5 kali menikah, punya banyak anak, dan terus dia tinggalkan keluarga-keluarganya. Sama seperti yang dilakukan dengan keluarga si anak perempuan ini. Dia cari papanya, dia ketemu di kota kecil tersebut, di Sumatera. Dan dia hampiri papanya yang sedang duduk dengan tubuh yang ringkih di kursi roda. Si anak ini datang, dia bersujud di depan papanya. Dan dia berkata, "Pa, ingat enggak, ini aku. Ini anak pertama papa." Papanya punya anak banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu dia berkata, "Ini anak pertama papa. Ingat enggak?" Papanya enggak bisa ngomong, sudah lumpuh, sudah stroke. Tapi dia anggukan kepala. Dan dia menangis, dia ingat anak pertamanya. Dan si anak ini dia berkata, "Pa, aku cari papa sekian lama. Aku hanya ingin datang dan bilang sama papa, Pa, aku sayang sama papa. Aku mengasihi papa. Dan aku mau papa tahu bahwa aku sudah mengampuni papa. Karena aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku sudah dipulihkan dan hari ini aku datang. Aku juga mau supaya papa juga dipulihkan. Maukah papa
percaya dan terima Yesus. Papanya dia angguk-angguk kepala, dia menangis. Dan anak dan papa yang sudah lama tidak bertemu tersebut peluk-pelukan. Si anak ini dia doakan papanya. Papanya terima Yesus dan terima keselamatan. Bapak saudara sekalian, kalau kita berkata aku mau berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru nanti, saudara mesti ngerti, saudara sedang ngomong apa sama Tuhan? Saudara sedang bicara, aku mau berjalan di tahun yang baru nanti di dalam kasih Tuhan. Dan artinya saudara harus lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah pernah menyakiti saudara. Maukah saudara lakukan hal tersebut? Itulah artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan saya bertanya, Bapak saudara sekalian, di manakah penjara yang terbesar di dunia? Saudara tahu? Di mana penjara yang terbesar di dunia? Penjara yang terbesar di dunia ada di sini, Bapak Ibu. Ada di pikiran kita. Namanya penjara kepahitan. Yang menjadi tawanan di sana begitu banyak orang-orang yang menjadi tawanan di penjara tersebut. Kenapa? Karena setiap kali kita menahan pengampunan, tidak mau melepaskan pengampunan bagi seseorang, sebenarnya kita sedang masuk dan menjadi tawanan dalam penjara tersebut. Penjara kepahitan. Oleh karena itu sebenarnya pengampunan adalah hadiah yang terbaik, hadiah yang terbesar yang bisa saudara lakukan. Kenapa? Karena ketika saudara memberikan hadiah pengampunan, sebenarnya saudara sedang menerima hadiah tersebut. Saudara lepaskan bagi seseorang pengampunan tersebut, tapi sebenarnya saudaralah yang sedang menerima pemberian atau hadiah tersebut. Saudara sedang lepaskan dirimu dari penjara kepahitan tersebut. Memasuki tahun yang baru ini, ambil keputusan. Aku mau ampuni satu orang, paling tidak dalam kehidupanku. Kalau bisa jangan nyicil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ampuni semua orang yang pernah menyakiti kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita berjalan dalam kasih. Dan berjalan bersama Tuhan artinya kita berjalan di dalam terangnya. Di ayat 8 tadi kita baca, kita berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi, perhatikan kata ini, tetapi, saya suka kata tetapi, Bapak Ibu. Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam bahasa aslinya, berjalanlah sebagai anak-anak terang. Walk as children of light. Tuhan mau untuk kita berjalan, bukan hanya di dalam kasih-Nya, tapi berjalan di dalam terang-Nya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Apa artinya kita berjalan di dalam terang? Artinya yang pertama kita enggak lagi ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tadi kita baca. Apa itu perbuatan-perbuatan kegelapan? Di ayat 3-7 tadi dikatakan di sana percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong, sundal, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Itulah yang disebut oleh Alkitab perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan lagi ambil bagian dalam hal-hal tersebut. Rasul Paulus berkata. Nah, saudara mesti mengerti bahwa orang di Efesus adalah orang-orang Kristen. Ya, sebagian adalah orang Yahudi yang tinggal sebagai perantau di kota Efesus. Tapi sebagian lagi adalah orang-orang Yunani yang bertobat, ya, percaya Yesus dan menjadi orang Kristen. Dan kota Efesus saudara adalah kota yang luar biasa bejatnya untuk ukuran orang di zaman sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang tidak punya atau tidak mengenal konsep kekudusan atau moralitas. Di kota Efesus ada sebuah kuil yang sangat megah, sangat besar. Disebut orang salah satu keajaiban dunia di abad pertama. Namanya kuil Dewi Artemis atau kuil Dewi Diana. Dewi kecantikan, Dewi kesuburan. Dan tahukah saudara setiap kali orang baru beribadah, ya, memuja Dewi Diana di kuil Artemis tersebut, apa yang mereka lakukan? Bapak-bapak, para pria yang selesai beribadah di kuil tersebut, mereka akan bersetubuh dengan wanita-wanita yang disebut wanita pelacur bakti di kuil Artemis. Jumlahnya ratusan Bapak Ibu.
Pelacur bakti yang pelayanannya, tanda kutip, pelayanannya hanya satu. Melayani pria-pria yang selesai beribadah di kuil Artemis. Itu sesuatu yang biasa pada saat itu. Mereka nggak punya konsep apa itu holiness, kekudusan. Apa itu sexual purity, ya, apa itu kemurnian atau kekudusan dalam kehidupan manusia. Mereka nggak punya konsep seperti itu. Bagi mereka itu adalah hal-hal yang wajar. Dan Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat yang punya gaya hidup seperti itu, atau tinggal di sebuah kota yang punya gaya hidup seperti itu, dia berkata, kamu dulu juga seperti itu. Tetapi, ada kata tetapi, sekarang kamu beda. Kamu adalah anak-anak terang. Berjalanlah di dalam terang. Itu artinya berjalan dalam terang, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya suka mendengar kalau orang kesaksian. Tapi kadang-kadang kalau orang kesaksian lupa kata tetapi. Banyak orang kesaksian senang sekali mengagung-agungkan kehidupan masa lalu. Perbuatan kegelapan tersebut yang tadi saya bacakan. Oh, aku dulu orang yang jahat. Aku dulu preman di daerah ini. Aku dulu tukang pukul istri. Aku dulu gangster, semua orang takut sama aku. Aku dulu tukang judi, tukang bohong, main perempuan dan lain sebagainya. Lalu dia ceritakan dari ujung ke ujung apa yang pernah dia lakukan. Enggak ada kata tetapinya, Bapak Ibu. Lupa pakai kata tetapi. Kata tetapi itu penting. It's a very powerful word. Dulu aku seperti itu. Dulu aku ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi, katakan sama-sama, tetapi sekarang aku beda. Sekarang ada terang Kristus dalam hatiku. Dan sekarang aku adalah anak-anak terang. Itu artinya Bapak Ibu berjalan di dalam terang. Dan berjalan dalam terang yang kedua itu berarti tidak ada lagi dosa-dosa yang tersembunyi. Hidden sin. Ibrani 4 ayat 13, rasanya saya nggak punya, saya akan bacakan saja, nggak ada di slide. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidden sin, dosa tersembunyi adalah dosa yang paling berbahaya dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan kita kompromi dengan dosa-dosa yang dilakukan dengan tersembunyi dari Tuhan dan manusia. Karena dosa-dosa tersembunyi adalah dosa yang akan membuat seseorang nyaman atau terbiasa melakukannya. Lakukan sekali. Nggak ada konsekuensinya, lakukan lagi. Nggak ada yang tahu, lakukan lagi. Tuhan nggak marah tuh, lakukan lagi. Kok aku diberkati, justru makin diberkati. Lakukan terus dan lama-lama kita semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kembali terpisah dari Tuhan. Kembali hidup dalam kegelapan. Di kota Sydney saudara, ada sebuah akuarium besar, Sydney Aquarium, ya, tempat wisata begitu. Dulu Sydney Aquarium itu punya masalah Bapak Ibu. Setiap kali sore hari tiba dan para pengunjung pulang dan sudah mulai gelap di luar begitu. Ya, petugas di akuarium matikan lampu-lampu di akuarium. Ya, dan lalu semuanya menjadi gelap. Tapi ada masalah, tahu masalahnya? Ketika lampu dimatikan dan tiba-tiba seketika itu juga akuarium menjadi gelap. Banyak ikan-ikan yang panik Bapak Ibu. Ikan-ikan pada panik. Mereka langsung berenang dengan cepat, mereka menabrak karang, mereka menabrak akuarium kaca, mereka menabrak satu sama lain. Dan keesokan paginya tidak sedikit ikan-ikan yang mati. Atau paling tidak mabuk. Terutama ikan-ikan makarel yang kecil. Sehingga dicari cara, nggak ketemu caranya. Sampai akhirnya ada satu orang yang ketemu caranya. Saudara tahu caranya apa? Ketika sore hari tiba, mereka nggak matikan lampu akuarium dengan seketika. Mereka ganti saklarnya, mereka redupkan lampu akuarium. Makin redup,
makin redup, mengikuti cahaya matahari di luar. Terus diredupkan, dan diredupkan. Dan lama-lama gelap total. Dan anehnya, yang menarik, sejak saat itu tidak ada lagi ikan-ikan mabok. Tidak ada lagi ikan-ikan yang panik Bapak Ibu. Kenapa? Terbiasa dalam gelap. Nyaman dalam gelap. Oh besok sekalian saya mau berkata, nggak ada orang Kristen bangun pagi, bangun tidur pagi-pagi, dan lalu berkata hari ini aku mau murtad. Hari ini aku mau tipu orang, hari ini aku mau berzina. Nggak ada Bapak Saudara sekalian. Prosesnya terjadi perlahan-lahan, terlalu nyaman, semakin nyaman, redup, dan makin redup, terbiasa, dan makin terbiasa, dan tanpa dia sadari, dia kembali hidup dalam kegelapan. Beberapa tahun ini hati saya begitu sedih, terdengar begitu banyak berita yang disebut the fallen giant atau raksasa yang berjatuhan. Banyak hamba Tuhan berjatuhan Bapak Ibu. Ada satu orang beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama memang, di kota Sydney. Pelayanannya itu berkhotbah sambil menyanyi. Selalu setiap kali dia kesaksian atau pelayanan dia membawa keyboard dan dia berkata dia sakit kanker, leukemia atau apa begitu. Ya, kepalanya gundul karena kemoterapi. Dan sambil menyanyi dia membawa tabung oksigen dan dari hidungnya ada selang yang terhubung ke tabung oksigen. Nah, setiap kali dia menyanyi suaranya bagus Bapak Ibu. Saya pernah datang ke konferensi di mana dia menyanyi melayani dan saya menangis, saya sangat diberkati dengan lagu-lagunya. Nah, orang-orang di gereja pada saat itu mengambil keputusan, aku mau digundulin, lalu rame-rame orang digundulin di hari tersebut. Untuk apa? Mendukung, support si hamba Tuhan ini. Tidak lama setelah konferensi tersebut, saya membaca berita di koran mainstream Bapak Ibu. Ternyata itu semua bohong. Dia nggak pernah sakit kanker. Dia bohong supaya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani. Pelayanannya hancur. Hamba Tuhan. Di permulaan COVID tahun 2020 ada seorang hamba Tuhan yang saya sangat suka, yang buku-bukunya banyak saya baca. Saya ikuti hamba Tuhan ini di sosial media, dia sudah tua, penuh dengan hikmat, kata-katanya, khotbahnya begitu profound, begitu mendalam, saya sangat suka. Saya tidak perlu sebut namanya. Tahun 2020 dia meninggal. Dan setelah dia meninggal, terbongkar satu persatu orang mengadu ke polisi. Begitu banyak anak-anak muda yang ternyata sepanjang hidup hamba Tuhan ini dilecehkan secara seksual. Bukan hanya gadis-gadis muda, tapi pria-pria muda, begitu banyak jumlahnya, lebih dari 100 di seluruh dunia. Ketika saya membaca, apa benar? Kok bisa? Tapi ternyata terbukti di pengadilan, itu semua memang terjadi. Keluarganya tidak lagi akui si hamba Tuhan ini, yayasannya ditutup begitu ya, dan buku-bukunya ditarik dari peredaran. Dan saya renungkan pada saat itu, bahkan sudah mati sekalipun, Tuhan singkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Oh saudara sekalian, saya katakan ini karena saya mau berkata kepada saudara, mari kita adalah anak-anak terang, kita harus hidup di dalam terang. Jangan ada lagi dosa-dosa yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak saudara sekalian. Ada satu ayat yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Lukas 12 ayat 2-3. Ketika Yesus berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan di dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti kita berjalan di dalam kasih-Nya, berarti kita berjalan di dalam terang-Nya. Dan yang ketiga yang terakhir, artinya kita berjalan di dalam hikmat-Nya.
Ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. How you walk, muncul kata berjalan sekali lagi. Perhatikan bagaimana kamu berjalan. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Tuhan mau untuk kita berjalan di dalam hikmat, Bapak Saudara sekalian. Artinya perhatikan hidup kita dengan seksama. Ya. Lawan dari hidup dengan sesama adalah hidup dengan sembarangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di kota Efesus tersebut, Bapak Ibu. Ya. Tapi Rasul Paulus berkata, kamu beda, hiduplah dengan bijaksana. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan bodoh, cari kehendak Tuhan dan hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Mengapa demikian? Jawabannya di ayat 16 dikatakan di sana, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya, karena hidup ini begitu singkat. Hidup ini begitu singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan sampaikan satu pernyataan, mohon saudara perhatikan. Kesadaran akan singkatnya hidup akan membuat kita menjalani kehidupan dengan penuh hikmat. Saya ulang sekali lagi. Kesadaran akan singkatnya kehidupan ini akan membuat kita menjalani kehidupan dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, Musa berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Tahukah saudara, menghitung hari-hari di sini itu berarti menghitung mundur. Banyak orang menghitung maju. Ulang tahun keberapa? Ke-30. Selamat ulang tahun ya. Tahun depannya ulang tahun keberapa? 31. Selamat ulang tahun ya. Tahun depannya ulang tahun keberapa? 32. Itu artinya menghitung maju, Bapak Ibu. Menghitung hari-hari teach us to number, bukan to count, to number our days. Itu artinya menghitung mundur karena hidup ini singkat dan sangat terbatas. Oleh karena itu, berjalanlah di dalam hikmat Allah. Oh, hidup berlalu dengan sangat cepat, Bapak Saudara sekalian. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ketika nyanyi praise and worship tadi, saya melihat gedung ini Rehoboth, gedung yang sudah sangat familiar bagi saya. Saya SMA dan kuliah habiskan waktu belajar melayani di tempat ini. Saya perhatikan wajah-wajah yang sudah sangat tidak asing bagi saya, kawan-kawan lama, sahabat-sahabat lama. Dan saya berpikir, wow, waktu berjalan dengan sangat cepat. Itu sudah lebih dari 22 tahun yang lalu. Ketika saya menikah dan berpindah ke kota Sydney. Dulu ketika saya melayani di Rehoboth, ya, saya banyak memanggil bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante. Tapi hari-hari ini saya pulang, ternyata banyak orang yang panggil saya om. Untung bukan encek, saudara. Om Nino. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Hidup itu sangat singkat, Bapak Saudara sekalian. Hidup itu terbatas waktunya. Mari ambil keputusan ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Tuhan, aku mau berjalan di dalam hikmat Tuhan. Menjalani, memperhatikan hidupku dengan seksama. Aku mau cari kehendak Tuhan dalam hidupku. Aku gak mau sembarangan lagi. Aku mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah statement yang saya sangat suka. Seorang hamba Tuhan misionaris bernama Charles Stott. Dia orang kaya sebenarnya Bapak Ibu, tapi dia banyak melayani sebagai misionaris di India, di China, dan di Afrika. Dan dia meninggal ketika dia melayani di Afrika dan di saat-saat akhir hidupnya. Dia menulis sebuah kalimat yang menjadi salah satu statement favorit saya. Kalimat ini berkata, there's only
one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kalau boleh saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Hanya ada satu hidup. Sebentar lagi akan berlalu. Hanya hal-hal yang kita lakukan bagi Kristus yang akan kekal selama-lamanya. Kalau boleh saya sampaikan sebuah kesaksian secara pribadi. Minggu-minggu terakhir ini adalah masa-masa yang sangat suka dalam kehidupan saya dan keluarga Bapak Ibu. Kurang lebih 1 bulan atau beberapa 5-6 minggu yang lalu papa saya didiagnosis kanker usus. Ternyata sudah ganas begitu dan harus dioperasi, dan hari ini didiagnosis kanker usus ya hampir sebesar bola tenis Bapak Ibu di usus besarnya. 7 hari kemudian dioperasi, ususnya dipotong dan lalu disambung lagi, tapi ternyata sambungannya tidak tersambung dengan baik. Terjadi infeksi, internal bleeding, dan lalu dokter putuskan karena keadaan papa yang semakin lama semakin gawat, wajahnya ya sudah nggak lagi mirip seperti wajah papa yang saya kenal. Hampir lewat, dokter katakan pada saat itu. Sehingga mereka putuskan untuk operasi kembali, operasi yang kedua kali dalam 1 minggu, 2 kali operasi. Dibuka lagi, dipotong lagi sedikit ususnya, disambung lagi. Dan kali itu dokter memasang stoma bag. Saudara tahu stoma bag, colostomy bag? Ya, tempat bicara kotoran itu keluar dari perut. Sampai hari ini Bapak Ibu, masa-masa yang gak mudah bagi kami. Apalagi saya masih belum pulang pada saat itu. Dan secara mental papa saya begitu down. Bukan hanya secara fisik dia gak mau makan sama sekali. Tapi mentalnya begitu down. Nah, saudara mesti mengerti ini adalah sesuatu yang terjadi dengan sangat tiba-tiba. Kita gak nyangka karena papa saya meskipun sudah 70 tahun lebih lumayan sehat orangnya. Ya. Seumur hidupnya papa saya dia hanya tahu satu hal. Kerja, dan kerja. Dia buka toko 7 hari dalam seminggu, dia hampir tidak pernah liburan. Setiap kali dia menerima berkat Tuhan, dia berikan kepada mama atau anak-anaknya, ini ada berkat sedikit, sana beli sesuatu, sana berlibur. Papa mah di rumah saja, yang dia tahu hanya bekerja. Sejak kecil, umur 12 tahun, dia ditinggal papanya dan dia anak pertama laki-laki dari 5 bersaudara. Dia harus bekerja menjadi pemulung saudara, mencari sampah-sampah di Soreang. Papa saya orang Soreang. Ya, engkong saya datang dari China, nggak bisa ngomong Indonesia, menikah, punya anak, meninggal. Emak saya, nenek saya orang Sunda asli di Soreang. Ya, nah papa saya harus bekerja menjadi pemulung dari sejak umur 12 tahun sampai masa tuanya. Papa saya bekerja. But everything change. Semuanya berubah ketika dia sakit dan harus dioperasi. Bam, tokonya harus tutup. Bam, tiba-tiba para pegawai di toko bengong, nggak ada kerjaan. Bam, tiba-tiba para pelanggan nggak lagi bisa datang dan berdagang bersama dengan papa karena hanya papa yang bisa melakukan bisnisnya. Papa yang saya kenal adalah papa yang kuat. Papa yang selalu in control, bisa diandalkan, cakap menghasilkan. Tapi ketika saya pulang, minggu lalu saya bertemu dengan papa untuk pertama kalinya. Dia menunggu di depan. Di kursi roda dia duduk dengan tubuh yang sangat kurus, saudara. Dia nggak lagi bisa bicara banyak. Dan saya peluk dia. Papa yang saya kenal sudah berubah sama sekali. Dan cucunya, anak saya yang pertama, dia tumpang tangan, dia doakan.
engkongnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat papa saya menangis. Dan hari ini papa saya terus dalam pemulihan, saudara. Hari Selasa, mohon bantuan doa. Papa akan kemoterapi untuk pertama kali selama 12 kali, 6 bulan kemoterapi. Dan ketika saya renungkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan papa saya beberapa minggu terakhir, saya berdoa kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan untuk berikan kesembuhan dalam kehidupan papa. Tapi di saat yang bersamaan, saya renungkan satu realita kehidupan yang seringkali kita lupa ini. Bahwa hidup kita begitu singkat, begitu rapuh, unpredictable. Yang hari ini ada, besok belum tentu ada. Hari ini kita punya kesehatan, besok itu bisa direnggut dari kita. Betul Bapak Ibu? Bahkan kita bisa sakit dan bisa menderita. Hari ini kita bisa, hari ini kita pikir kita hebat, kita cakap menghasilkan uang, kita jaya dan lain sebagainya. Tapi besok pagi itu semua kalau Tuhan izinkan bisa diambil dari hidup kita. Dan saya ingat perkataan Yakobus pasal 4 yang berkata, hidupmu seperti uap yang hari ini ada, seketika kemudian menghilang. Nah, ketika saya renungkan realita kehidupan ini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, benar Tuhan, hidup ini begitu singkat. Ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hari, menghitung mundur karena keterbatasan hidup ini. Hidup ini begitu berharga. Ajar aku untuk memperhatikan hidupku dengan seksama. Berjalan di dalam hikmat. Sehingga suatu hari aku melihat ke belakang hidupku dan aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, I have lived the best life I could. Aku sudah menjalani hidupku dengan sebaik mungkin. Aku sudah layani Tuhan. Aku sudah mencari kehendak Tuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru ini. Mari, saudara sekalian dikasih Tuhan bersama dengan saya, kita berkomitmen kembali bersama dengan Tuhan. Aku mau berjalan dalam kasih Tuhan. Aku mau berjalan dalam terang Tuhan. Aku mau berjalan dalam hikmat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan responi firman ini dengan sebuah lagu. Dan saya ajak saudara untuk nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu sebagai doa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ya Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Segenap hatimu katakan sama-sama, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan,
Ini doa kami Bapa yang baik. Bahwa selama kami hidup, kami mau menyembah Tuhan. Hati kami mau menyembah-Mu. Selama kami hidup, mata kami mau kami arahkan untuk memandang hanya pada Yesus saja. Masuki tahun yang baru, tahun 2024 ini, doa kami Tuhan. Untuk kami, Kau berikan karunia, anugerah untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti kami mau berjalan dalam kasih Tuhan. Kami mau berjalan dalam terang Tuhan. Dan kami mau berjalan dalam hikmat Tuhan. Untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup. Kami gak mau lagi sia-siakan hidup kami. Kami gak mau lagi hidup dengan sembarangan. Tapi segala sesuatu yang kami kerjakan, kami katakan, bahkan kami pikirkan sekalipun. Kami memperhatikan dengan seksama semua itu. Karena hidup ini begitu singkat, begitu berharga, begitu sementara. Dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhanlah alasan kami hidup. Aku berdoa untuk jemaat Rehoboth Dewi Sartika di tempat ini Tuhan. Memasuki tahun yang baru nanti. Supaya Engkau limpahkan berkat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Engkau tolong mereka yang sakit. Engkau tolong mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan-persoalan hubungan. Yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berjuang, bergumul dalam usaha pekerjaan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Memasuki tahun yang baru nanti. Aku berdoa dalam nama Yesus ada terobosan-terobosan baru. New breakthrough. Engkau kerjakan, Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dan kami lihat kehidupan kami bisa berkata dan bersaksi. Sungguh Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan semua yang terima firman Tuhan sekali lagi. Katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita semua. Puji Tuhan, seberapa banyak saudara diberkati oleh Tuhan, kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Ya, sebentar di KU2 juga akan dilayani oleh Pastor Nino. Ya, kita doakan. Saudara, satu pengumuman penting bagi kita semua yaitu besok tanggal 25 kita adakan perayaan Natal. Itu hanya satu kali kebaktian. Jam 8 pagi besok ya. Tanggal 31 ya, hari terakhir kita juga mengadakan kebaktian hanya satu kali. Pada saat itu ada perjamuan kudus dan membagi ayat-ayat emas tanggal 31. Tanggal 1 Januari itu kebaktian ucapan syukur tahun baru juga hanya satu kali kebaktian. Satu kali kebaktian. Ya. Baik saudara, dan pengumuman tambahan yaitu tanggal 7 Januari permulaan dari katekisasi. Bagi saudara yang belum dibaptis sudah bisa mendaftarkan diri di Ibu Hana di kantor. Atau saudara bisa datang langsung pada saat itu untuk mengikuti katekisasi. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang dapat Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengakhiri tahun ini, masuk dalam tahun baru, kami tidak perlu takut lagi kalau Engkau bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, kami tetap menyerahkan untuk kebaktian-kebaktian, perayaan-perayaan akhir tahun, baik besok, perayaan Natal, Engkau sediakan tolong, baik tanggal 31 perjamuan kudus, dan juga tanggal 1 kebaktian tahun baru ucapan syukur. Mari Tuhan Engkau sediakan memimpin, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapa, kami tak berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Yang tengah mempersiapkan untuk pesta demokrasi pada tahun depan. Bulan Februari
pemilu Engkau sediakan tolong. Kami tetap berdoa sehingga siapapun yang akan terpilih itu adalah orang yang akan memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang makin maju di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan yang kami akan lakukan pada akhir tahun ini. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami semua dan Tuhan akan berkati kami dan kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah-ibadah untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami semua dan Tuhan sudah mendengar doa kami. Dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. kebenaran yang kita pegang itu adalah firman Tuhan. Memang yang berdiri di sini di mimbar bukan tangan pertama yang mendengar langsung pelajaran yang disampaikan oleh Yesus. Memang bukan. Tetapi firman Tuhan ini menuntun pada kita untuk belajar tentang kebenaran Allah yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak digoyah oleh segala suatu pengajaran yang membingungkan.